Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengaku kaget ketika Presiden Joko Widodo mengomentari dan mengkritik terkait dengan debat Pilpres ketiga. Bahkan Presiden meminta format debat Pilpres 2024 selanjutnya diubah dan tidak menyerang personal. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merasa aneh jika debat ketiga Pilpres justru dipandang secara personal. Anies menilai jalannya debat sudah sesuai dan membahas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Anies bertanya-tanya mengapa seorang presiden malah mengomentari debat. Terkait komentar presiden itu, Anies tidak mau berspekulasi lebih banyak dan membiarkan publik yang menilai. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang loh apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Hal senada juga disampaikan Capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo. Ganjar juga merasa aneh, Presiden Jokowi menilai ada serangan personal dalam debat ketiga Capres. Ganjar mengaku hanya menanyakan kebijakan, bukan personal Prabowo, dan pertanyaannya itu tidak mampu dijawab oleh Prabowo. Nggak apa-apa, kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang semua kebijakan. Karena saya memang akan mengedukasi. Ya, semua boleh menilai, tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan, dan kemudian bisa dibuktikan. Oke ya? Pengamat politik E.F. Saifullah Fatah menegaskan untuk memenangkan demokrasi Indonesia harus ada gerakan bersama untuk mengalahkan pasangan Capres-Cawapres yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan E.F. dalam diskusi di Jakarta dengan tema masa depan demokrasi jika dinasti Jokowi. Nah, jadi pada kasus Jokowi saya melihat bahwa sosok mitologisnya itu rupanya terlalu dirumuskan berlebihan. Dan ternyata ketika kita menemukan sosok historisnya yang bertolak belakang dengan apa yang dipahami banyak orang di awal, maka terkejut-kejutlah banyak orang. Jadi inilah yang menurut saya terjadi sekarang. Mari kita memasuki tahap jangka pendek perjuangan demokrasi di Indonesia, yaitu mengalahkan Jokowi. Karena dengan Jokowi kalah, maka demokrasi menang. Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.